Acara ini disupport oleh dalam PKPU nomor 13 maupun dalam Juknis 1393 tadi disebutkan bahwa pada saat kampanye tim pasangan calon atau pasangan calon boleh memberikan cenderamata atau souvenir dengan nilai dengan nilai maksimal 100.000 maksimal 100.000, artinya dengan nilai itu maksudnya tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Kalau diberikan dalam bentuk uang nanti jatuhnya money politik. Jadi dibelikan barang, apakah berbentuk payung, berbentuk minyak goreng enggak? Nah, itu dia. Minyak goreng boleh, gula, ya sembako gitu kan. Nah, kita kembali kepada substansi daripada souvenir. Apa itu souvenir? Nah, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ya, kalau disebutkan. Nah, jadi kalau ini nanti ada kasus seperti itu, maka pasti akan dilihat KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan souvenir atau cenderamata? Bolehkah minyak goreng dan kebiasaan adat yang berlaku pada sebuah budaya, sebuah tempat? Ya kan? Kita di Provinsi Riau ini kalau umpamanya memberikan cenderamata, ada nggak orang ngasih minyak goreng gitu? Tergantung tempat. Tergantung tempat. Nah, jadi kalau memberi minyak goreng sebetulnya boleh saja, tetapi bentuk kampanyenya dalam bentuk lain, ya. Karena diatur di dalam peraturan KPU itu metode kampanye ada tadi pertemuan terbatas, tatap muka, terus penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa cetak elektronik, dan lain-lain itu. Iklan di media dan lain-lain ini termasuk iklan di media sosial, ya. Iklan di media sosial diatur sendiri. Terus kampanye dalam bentuk lain-lain ini bisa gerak jalan, perlombaan, ya. Terus senam. Terus kampanye ke pasar-pasar, mengunjungi komunitas-komunitas. Itu boleh dilakukan. Nah, ada kalau di peraturan KPU sekarang memang tidak diatur secara terperinci apa kampanye dalam bentuk lain itu. Dulu diatur kampanye dalam bentuk lain adalah perlombaan, gerak jalan santai, apa kayak gitu ya. Saya lupa item-itemnya. Tapi sekarang loss. Jadi itu iya, ini mungkin KPU itu memberikan ruang kreativitas bagi calon paslon untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Nah, kembali ke persoalan souvenir tadi, kalau dia mau paslon itu mau memberikan dalam bentuk gula, apalagi tepung minyak goreng. Nah, ada terbuka bentuk kampanye yaitu bazar. Bazar itu salah satu kriterianya adalah bendana atau yang dijual itu dijual, bukan diberikan gratis. Kalau diberikan gratis itu yang tadi souvenir, kan dijual, diberikan gratis. Namanya juga cenderamata. Masa cenderamata dibeli kan gitu? Jadi boleh. Nah, persoalannya hanya masalah tempat itu sesuatu yang boleh menjadi tidak boleh. Contohnya tadi minyak goreng. Kalau minyak goreng diberikan dengan di dalam bingkaian pasar murah, itu boleh. Tapi kalau minyak goreng diberikan dalam pertemuan terbatas di gedung yang itu tidak ada di sana acara tapi pasar murah, itu menjadi money politik. Gitu. Itu yang tidak boleh ya. Tidak. Ya, berarti memang rancu nih guys. Tergantung kepada acaranya, situasi dan kondisi pada saat itu apa acaranya. Berarti yang 100.000 maksimal yang tidak boleh diuangkan Jadi harus berbentuk souvenir ya. Masuk juga empangnya kalau uang.
katakanlah uang ini dibagi-bagi gratis di saat kampanye gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, walau meskipun nominalnya 10.000 Bang. Ya. Tapi dibagi-bagi begitu di saat kampanye itu nggak boleh. Nah, tapi umpamanya saya ini calon nih, saya tentu nggak sempat umpamanya membelikan minyak mobil atau BBM kepada peserta itu. Umpamanya ada yang pakai motor, dia perlu ngisi bensin untuk motornya datang ke situ. Ya, kemudian diberi oleh calon ini, nih beli ya itu bensin. Nah, dalam akadnya dia untuk beli bensin karena tidak sempat tadi mengisikan, ya menurut saya boleh-boleh aja, ya kan? Nah, dengan sepanjang dalam nilai yang wajar. Masa beli bensin motor 1.000? Nah, ada nggak? Ya kan? Motor berapa sih isi pertalitnya gitu kan? Nah, kalau kita berbicara masalah tadi, uang tidak boleh, diganti voucher. Nah, diganti voucher untuk beli bensin 20.000 misalnya. Sepanjang itu masih dalam batas kewajaran, ya, ini hanya masalah apa ya, teknis membelikan, ya kan? Nanti kita lihat. Makanya sebetulnya sesuatu pemberian itu bisa menjadi money politik dengan tidak money politik itu kan harus melalui kajian. Nah, biasanya ini kan yang melakukan kajian adalah teman-teman Bawaslu, ya kan? Kalau ada laporan, mereka kaji dulu, mereka turun ke lapangan di mana terjadi prakteknya, ya kan? Seperti apa mekanisme yang berlaku waktu itu. Nah, kemudian dikaji. Kalau menurut kajian Bawaslu, oh ini sudah terpenuhi unsur money politik, maka dia jatuh ke money politik. Ya kan? Kalau money politik tentu pidana. Ya, pidana dan apa namanya, si pemberi dan penerima kalau di pilkada kan diberi sanksi. Oh, si pemberi dan si penerima. Oh, dua-duanya. Ada si pemberi dan penerima, Bos. Dia mau melaporkan. Dulu mungkin begitu ya, karena begitu kesalnya mungkin para pembuat undang-undang itu melaporkan. Dia terima nih. Nah juga, karena kan bisa jadi ini bisa jadi begini ya. Asal muasal money politik ini kadang-kadang lebih banyak karena masyarakat meminta, ya kan, sehingga banyak ada yang ada pameo yang beredar di masyarakat. Kalau orang Kampar, bahasa Kampar lah kita istilahnya, uang kalau ndak mau piti kok jen komelin. Ayo kan gitu. Akhirnya itu menjadi pameo di masyarakat dan menjadi budaya, sehingga mungkin dalam rangka mengikis itu ya jangan sampai masyarakat ini apa ya yang berinisiatif meminta. Kadang-kadang calon ini kalau karena diminta oleh masyarakat waktu dia turun, ya malu juga dia kan, nanti dianggap pelit, pelit gitu. Nah itu masalahnya. Jadi sesuatu itu bisa menjadi money politik dan tidak, itu tergantung kepada konteks yang melingkupi waktu itu. Nah gitu. Oke, kita clear ya untuk permasalahan 100.000 itu tidak boleh diberikan dalam bentuk uang, tapi dikonversi ya. Jadi jika nilai barang yang diberikan itu lebih dari 100.000, maka itu jatuhnya nanti kepada money politik. Tapi kalau masih di bawah 100.000 itu tergantung kepada barangnya. Apa dulu barangnya kan gitu. Jadi kalaupun jam tangan, ya kan, jam tangan itu kan sesuatu yang menurut kita barang mewah, ya kan? Tapi kan ada juga jam tangan harga 50.000, Bos. Nah, kan gitu dikasih oleh calon, boleh nggak? Ya boleh, kan tanda mata, cerah mata, gitu. Boleh ya. Gelas, jam dinding, payung, ya. Oke, berarti seperti itu yang dimaksud dengan souvenir, guys. Yang dimasukkan dengan kalau misalnya minyak goreng, tepung itu bazar lagi, konteksnya berbeda gitu. Maka kita sarankan kepada tim kampanye ini, kalau mau melakukan kampanye yang ada unsur pemberian minyak goreng,
beras gitu kan, maka buatlah kampanye dalam bentuk bazar. Dan bisa digabungkan pertemuan terbatas yang ada bazarnya di situ. Bisa bos. Jadi makanya itu sebetulnya tergantung pada pembungkusan kegiatan aja, tergantung bungkusnya aja. Gitu.